Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,09%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin nominal sebesar 0,09% dan peningkatan volume sebesar 3,23%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 1,31% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang kembali trading di angka 27.915. Good newsnya apa? Good newsnya kembali retest, tetapi bad newsnya 28.000 kembali masih menjadi resisten ya. Tentunya PR-nya masih sama seperti kemarin, bisakah dia menembus 28.000 atau tidak? Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 1,22% di angka 1643. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,93% di angka 213,47. XRP terjadi koreksi sebesar 0,14% di angka 52 sen. Lalu untuk Solana terjadi peningkatan juga sebesar 1,56%, 1,65% di angka $23 lebih 56 sen. Dan Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,5% di angka 26 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,8% di angka 0,06. Dan yang terakhir Tron terjadi koreksi sebesar 1,5%-an di angka 0,08. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan pada hari ini tanggal 7 hari Sabtu ya, sesuai dengan pembahasan kemarin, nggak ada yang terlalu penting karena hari Sabtu biasanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja dari US ya. Dan untuk besok biasanya malah nggak ada apa-apa sama sekali, dan ya sesuai dengan dugaan kita ya. Berarti untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke news, dan news ini datang dari Singapura, di mana Singapura baru saja memberikan full license untuk Ripple untuk memprovide crypto services ya. Jadi tepatnya itu mereka ini sekarang punya subsidiary yang bernama Ripple Markets APAC PTE Ltd ya. Nah, ini sudah mendapatkan MPI atau Major Payments Institution license dari Monetary Authority of Singapore ya. Nah, artinya apa? Artinya seperti yang gue sudah bahas dari kemarin-kemarin nih ya. Negara-negara di Asia semakin lebih membuka tangan mereka terhadap kripto. Di waktu bersamaan, US sekarang mulai ribut di dalamnya. Karena kalau kita lihat, mulai ada beberapa politician yang mulai mendorong untuk untuk memecat Gary Gensler ya. Karena lagi-lagi kebijakan Gary Gensler ini sangat tidak populer dan membuat banyak proyek-proyek kripto yang legit maupun yang tidak jadi keluar gitu. Harusnya kan membuang yang tidak legit saja. Nah, tapi karena dia keras nggak jelas, ya lagi-lagi tujuannya untuk pendanaan ya, seperti yang gue sudah bahas di kemarin-kemarin, akhirnya membuat bahkan exchange besar pun yang memang sudah legal pun malah jadi keluar ya. Jadi ya seperti ya konyol lah lagi-lagi. Nah, jadi seperti pembahasan kemarin-kemarin bahkan di awal liburan, semakin banyak negara-negara di Asia yang mulai membuka tangannya terhadap kripto ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke analisa di Twitter. Ini simple banget ngomongin suatu trend line ya. Nah, jadi kalau kita lihat di 2020 juga ada trend line yang terbentuk. Nah, tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya di sini kita kena Black Swan event ya, di mana ada COVID crash. Nah, itu tuh di Maret 2020. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita akan kena lagi Black Swan event atau tidak? Nah, menurut gue ini tergantung dari US. Seperti yang gue sudah sering bahas dari sebelum-sebelumnya ya, US ini sudah sempat ngomong bahwa kemarin ada kemungkinan kena resesi lagi di akhir-akhir tahun ya. Nah, sekarang sudah mendekati akhir tahun.
Apakah kena resesi atau tidak? We'll see ya. Kalau sampai kena resesi, ada possibility bisa seperti ini. Karena COVID crash ini sebenarnya masuknya ke resesi juga ya. Jadi tinggal kita lihat. Kalau sampai nggak kena, ada kemungkinan akan tembus dan pelan-pelan menuju ke all time high begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Good newsnya apa? Good newsnya si triangle yang kita bahas kemarin ya, literally langsung tembus. That's good ya. Jadi kita bisa lihat di sini apakah dia akan mulai berubah jadi si trendline ini jadi suatu support atau tidak ya. Nah, PR selanjutnya adalah 28.000 nih. Ini masih belum berhasil ditaklukkan, nggak apa-apa ya. Memang cukup sulit juga sebenarnya. Karena kalau kita lihat 28.000 ini sudah di reject sebanyak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Ini hari keempat nih ya. Nah, semoga saja hari ini atau ya beberapa hari ke depan dia mungkin mulai menemukan support di sini ya dan tembus sehingga daily close di atas dari 28.000 ya. Jadi PR untuk Bitcoin yang besarnya di daily adalah bukan bertahan tapi bisa reclaim 28.000. Nah, untuk di weekly-nya juga nggak terlalu berbeda jauh, karena di weekly-nya kita butuh dia untuk weekly close di atas dari 28.000 juga. Kok bisa pas, Bang? Nah, karena 28.000 juga di weekly banyak resisten sebenarnya ya. Ada EMA 200 dan juga ada bull support band ya. Tepatnya bull support band itu di 27.977 dan EMA 200 itu di MA200 itu di berapa nih tepatnya ya? MA200 di 28.000 lebih 73 USD ya. Nah, jadi kalau bisa dua-duanya di reclaim, that's good. Itu possibility yang cukup besar untuk membuat Bitcoin bisa kembali membuat higher high ya. Jadi itu dia kurang lebih PR untuk Bitcoin di weekly dan juga di daily ya. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar gua tahu ini masih lagi ini ya, kan udah Sabtu nih, udah market close. Tapi overall bagus nih. Kemarin terjadi apa? Dia membuat lower low di sini. Ya, dia daily close sedikit di bawah dari low yang ada di sini. Ya, nggak terlalu ekstrim tapi lumayan ya. Nah, jadi harapan gua apa? Harapan gua Senin nanti dia bisa kalau bisa langsung jebol dari EMA 20 dan tembus juga 105,62 ke reject di sini dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Jadi intinya kita ingin indeks dolar sedikit ini ya. Indeks dolar yang melemah ya, setengah mati banget ngomong kayak gitu aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini indeks dolar melemah yang terjadi apa? Nasdaq meningkat, S&P meningkat, Dow Jones meningkat, dan tentunya BTC juga meningkat. Jadi jelas kenapa kita pengen indeks dolar melemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lu sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Ya, buat lo yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dari Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama seperti kemarin ya, tapi semakin mendekat EMA 20-nya. Jadi buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di MA 50 atau di 26.412 boleh pilih. Dan buy limit ketiga di 26.000 lebih 32 USD ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini posisi sayangnya ya kemarin nggak terjadi retest kedua di sini ya. Kemarin lusa tidak terjadi retest pertama di sini. Jadi kita nggak dapat posisi long. Tapi nggak apa, untuk sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita nanti bisa di sini ya. Bisa di 29.226. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1 mana ini ya, ini dia. Retest 1, retest 2 di 29.226 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27.721. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia berhasil reclaim MA50 dan MA20 ya. Jadi ada sedikit perubahan.
Untuk buy limit pertama kita bisa pilih antara di EMA 50 atau 20 karena sudah sangat dekat di sini ya. Jadi itu adalah buy limit pertama, bisa pilih EMA 50 atau 20. Buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga di 1567. Ya, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin terjadi reclaim ya untungnya, tetapi reclaim yang di sini jelas. Reclaim yang di sini tipis-tipis nih. Kita lihat. Hari ini retest pertama, kalau sampai besok masih bisa bertahan di atas dari 1643, kita bisa limit posisi long ya di lusanya dengan target TP di sini ya. Target TP-nya itu bisa di 1684. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila ternyata Ethereum gagal mempertahankan 1643. Kalau gagal, retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1614. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia ingin mencoba untuk reclaim EMA 200 tetapi sayangnya belum berhasil ya. Maka dari itu buy limit masih sama, yang tersisa tinggal di buy limit ketiga di EMA 20 untuk XRP ya. Nah, untuk posisi futuresnya, kita sudah dapat posisi long nih kemarin karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, mulai bounce di sini, target TP kita adalah di 54 sen ya. Untuk posisi shortnya kita bisa nyontek ke tanggal 3 dan 4 Oktober kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 52 sen. Untuk Chainlink secara posisi spotnya kita bisa di sini masih sama di EMA 20 tetapi semakin mendekat ya. Buy limit kedua di $6 lebih 87 sen dan buy limit ketiga di EMA 200. Itu untuk posisi spot di Chainlink. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia itu kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2. Hari ini baru terjadi retest 1, kemarin kan udah di sini nih. Serta posisi shortnya. Apabila pada hari ini terjadi retest lagi, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di $7 lebih 54 sen. Yang agresif boleh pertimbangkan di $7 lebih 43 sen. Sementara untuk setup posisi longnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $7 lebih 54 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $7 lebih 69 sen. Dan kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini Phantom berhasil reclaim EMA 20 ya. Nah, artinya secara posisi spot dia kembali aktif lagi buy limit kedua ya. Buy limit kedua di EMA 20, buy limit ketiga di 18 sen. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 19 sen sebagai resisten ya. Berarti kita sudah punya posisi short di sini ya. Nah, target TP posisi short kita di mana? Target TP posisi short kita adalah di 18 sen di sini ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 19 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.